Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayudya Novianti Ruka dengan NIM H0141261100. Saya dari program studi biologi. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah yaitu Bahasa Indonesia, yang dimana mengenai materi sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Nah, untuk memahami bagaimana sih bahasa Indonesia itu terbentuk, kita harus melihat kembali bagaimana bangsa Indonesia dalam memperjuangkan persatuannya. Pada awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Nah, di mana pada masa tersebut mulailah tumbuh kesadaran di kalangan masyarakat, khususnya para pemuda, yang dimana untuk memperjuangkan nasib bangsa dan mencapai kemerdekaan. Salah satu organisasi yang menjadi bagian penting dari awal pergerakan nasional adalah organisasi Budi Utomo, yang dimana organisasi ini berdiri pada tahun 1908. Nah, setelah itu berbagai organisasi pemuda mulai berkembang dan anggotanya itu berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Namun, keberagaman tersebut juga menghadirkan sebuah tantangan bagi mereka, yang dimana para pemuda berasal dari suku dan daerah yang berbeda, sehingga mereka memiliki bahasa daerah masing-masing. Nah, perbedaan bahasa tentu dapat menyulitkan mereka untuk berkomunikasi. Nah, dari sinilah muncul kesadaran bahwa perjuangan untuk bersatu membutuhkan sebuah bahasa yang dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat dari berbagai daerah. Nah, bahasa tersebut kemudian dikenal sebagai bahasa persatuan. Dalam proses menentukan bahasa persatuan, bahasa Melayu kemudian dipilih sebagai dasar bagi bahasa Indonesia. Salah satu tokoh yang mengemukakan gagasan ini adalah Muhammad Yamin. Ada beberapa alasan mengapa bahasa Melayu dianggap sesuai. Pertama, bahasa Melayu telah lama digunakan sebagai lingua franca, yaitu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antara orang-orang yang memiliki bahasa daerah berbeda. Bahasa ini juga banyak digunakan dalam kegiatan perdagangan di wilayah Nusantara dan Asia Tenggara. Kedua, bahasa Melayu relatif mudah dipelajari karena tidak memiliki tingkatan bahasa yang rumit seperti yang terdapat dalam bahasa Jawa. Dan yang ketiga, bahasa Melayu telah digunakan dalam berbagai karya sastra di Nusantara. Selain itu, bahasa Melayu juga sudah dikenal oleh berbagai kelompok masyarakat sehingga lebih mudah diterima sebagai bahasa yang dapat mempersatukan bangsa. Perkembangan tersebut semakin jelas dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang dimana para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk bersatu sebagai tanah air, satu bangsa, dan menjunjung satu bahasa persatuan. Nah, pada bagian ketiga Sumpah Pemuda terdapat pernyataan yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, yang dimana pernyataan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi simbol persatuan di tengah keberagaman suku dan bahasa di daerah yang dimiliki Indonesia. Jadi dapat kita pahami bahwa bahasa Indonesia ini memiliki sejarah yang erat dengan perjuangan persatuan bangsa, yang dimana bahasa Indonesia menjadi dasar dan kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia dan digunakan sebagai bahasa persatuan bangsa. Nah, meskipun Indonesia ini memiliki bahasa daerah yang banyak dari berbagai daerah, nah bahasa Indonesia inilah yang menjadi jembatan yang memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah tersebut untuk berkomunikasi dan memperkuat persatuan bangsa. Demikian penjelasan saya mengenai sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Semoga materi yang saya berikan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya bahasa Indonesia sebagai persatuan bangsa dan sebagai identitas bangsa. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.